Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar di dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ibu akan absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Kita melanjutkan materi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuannya pembelajaran potensi sumber daya alam di Indonesia itu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa sih potensi sumber daya alam di Indonesia dan untuk mengidentifikasikan pengelompokan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan pembelajaran discovery learning dan mix and match. Baik, kita akan simak penjelasan dari Ibu ya. Silakan pahami dan jika tidak ada yang dimengerti silakan tanyakan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya kita ke materi. Sebelumnya apa sih pengertian potensi sumber daya alam Indonesia itu? Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut itu dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Adapun jenisnya yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan bentuknya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Nah, yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan bentuknya yaitu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini, jika digunakan, penggantinya dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya yaitu seperti hewan, tumbuhan, tanah, dan oksigen. Dan banyak sekali ya contohnya. Dan yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Nah, jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan materinya. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam biotik, dan yang kedua, sumber daya alam abiotik. Nah, adapun yang biotik yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu abiotik, sumber daya alam berupa benda mati, contohnya seperti barang tambang, minyak, gas, dan tanah, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam terestrial, yaitu sumber daya alam yang terdapat di daratan. Misalnya hutan, tanah, bahkan bahan galian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam ini yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut, gangga, dan lain sebagainya. Nah, adapun potensi sumber daya alamnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya tambang. Adapun potensi sumber daya hutan yaitu sebuah areal atau wilayah yang luas
biasanya terletak di lereng sebuah pegunungan atau di daratan tinggi yang mempunyai ciri khas banyak ditumbuhi berbagai macam pohon. Nah, adapun jenis-jenis hutan di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan iklim, dan yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Adapun jenis hutan Indonesia berdasarkan iklim itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu hutan hujan tropika. Nah, apa sih hutan hujan tropika itu? Hutan hujan tropika itu hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dan hutan ini juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Nah, sedangkan hutan muson itu hutan yang tumbuh di daerah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi, sama seperti hutan muson. Adapun perbedaannya yaitu mempunyai musim kemarau yang panjang. Hutan muson ini biasanya mempunyai tumbuhan seperti hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk, dan terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, hutan alam. Apa sih hutan alam itu? Nah, hutan alam yaitu hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Itu benar-benar alami, tanpa ada campur tangan manusia. Dan yang kedua itu hutan buatan. Hutan yang terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, biasanya hutan buatan ini ada di wisata, kayak wisata alam. Misal contohnya, di situ di wisata alam terdapat rumah pohon. Di situ terhiasi pohon, ada rumahnya. Itu kan termasuk campur tangan manusia agar menarik pengunjung untuk menikmati alam atas buatannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, potensi sumber daya tambang ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bahan tambang mineral logam, yaitu bahan tambang yang berwujud biji. Nah, contohnya itu seperti emas, tembaga, timah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu bahan tambang mineral bukan logam. Nah, yang tadi kan berbentuk biji. Nah, ini tidak berbentuk biji. Contohnya yaitu seperti batu kapur, belereng, pasir, tanah liat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bahan tambang sumber tenaga, tenaga energi, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan tenaga atau bahan bakar. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, adapun penyebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia itu terdapat minyak bumi, batu bara, emas, marmer, mangan, tembaga, dan timah. Nah, setelah mengetahui apa sih potensi sumber daya alam, mari kita evaluasi ya. Baik, Ibu akan membagi kelompok sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah bagi kelompok dan saya menyediakan potongan kertas untuk disatukan agar kalimat tersebut itu menjadi suatu kalimat yang sempurna atau mencari jodoh untuk kalimat-kalimat yang sempurna dijodohkan gitu ya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.